Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dan kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai materi analisis ekonomi di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Presentator pada hari ini yakni ada Aminatur Rahmania, Atianur Kamila, Cynthia Melina Pamuji, Hisham Iqbal Muhaimin, Safira Nur, dan juga ada Sofia Putri. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama kita ke materinya. Yang pertama kita berbicara mengenai teori dari analisis ekonomi. Analisis ekonomi dapat diartikan sebagai pemeriksaan terperinci atau penilaian atas tren, fenomena, serta informasi yang bersifat ekonomi. Analisis ekonomi cenderung dimanfaatkan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Unsur-unsur dari makroekonomi yang biasa dianalisis melalui analisis ekonomi ini adalah faktor tingkat bunga, pendapatan nasional suatu negara, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui potensi dari faktor makro yang pastinya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian dari investasi. Berikutnya ada jenis-jenis analisis ekonomi. Analisis ekonomi sendiri dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu ekonomi deskriptif, kemudian teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif ini menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau disebut dengan fase manifestasi dalam perekonomian, di mana setiap ilmu pengetahuan ini bertujuan untuk menganalisis kenyataan yang wujud di alam semesta dan di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui fakta-fakta mengenai kenyataan yang wujud atau kenyataan yang asli. Kemudian teori ekonomi. Teori ekonomi ini merupakan pandangan yang dapat menggambarkan sifat keterkaitan dalam kegiatan ekonomi dan juga bisa dapat memprediksi tentang peristiwa yang akan terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya ini mengalami perubahan. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai sifat-sifat utama dari sistem ekonomi dan bagaimana sistem ekonomi ini berfungsi. Kemudian ekonomi terapan. Dari teori kebijakan ekonomi, yang artinya cabang ekonomi ini menelaah kebijakan yang wajib dijalankan guna mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. Salah satu peranan teori ekonomi adalah berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi. Dalam merumuskan kebijakan ekonomi, yang penting untuk diperhatikan adalah tujuan-tujuan dari kebijakan ekonomi. Dalam perekonomian, tujuan yang ingin dicapai di antaranya yang pertama mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, kemudian yang kedua menciptakan kestabilan harga-harga, yang ketiga mengatasi masalah-masalah pengangguran, dan yang terakhir mewujudkan distribusi pendataan yang merata. Di dalam analisis ekonomi, ada yang dinamakan dengan analisis ekonomi mikro dan juga analisis ekonomi makro. Analisis ekonomi mikro ini berfokus pada perilaku dan keputusan para pelaku ekonomi. Isu pokok yang dianalisis adalah bagaimana cara menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien supaya kemakmuran masyarakat itu dapat dimaksimalkan, di mana individunya bertindak untuk memaksimalkan kepuasan atau utilitas, sedangkan perusahaan ini bertindak untuk memaksimalkan keuntungan. Adanya interaksi di antara para pelaku ekonomi akan mempengaruhi kuantitas permintaan dan juga kuantitas penawaran, serta menentukan keseimbangan harga. Selain terkait dengan permintaan dan penawaran, ekonomi mikro ini juga terkait pada kegagalan pasar, keseimbangan umum, dampak informasi asimetris, teori permainan, dan juga struktur pasar. Biasanya para peneliti itu menggunakan neraca, laporan laba rugi, produk, manajemen, dan item pasar lainnya untuk memperkirakan keberhasilan atau kegagalan dari perusahaan. Berikutnya yaitu ruang lingkup ekonomi mikro, di mana yang mempelajari seputar hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu atau perusahaan. Ada 8 ruang lingkup. Yang pertama yaitu interaksi di pasar barang, di mana pasar ini merupakan tempat pertemuan antara pembeli dan penjual yang di dalamnya ada permintaan dan juga penawaran.
Kemudian yang kedua, perilaku penjual dan konsumen. Yang keduanya ini memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal dan pembeli menginginkan kepuasan optimal dari segi kualitas dan juga harga dari produk tersebut. Lalu yang ketiga, interaksi di pasar faktor produksi. Dari sisi penjual, memiliki produk yang memenuhi kebutuhan manusia, juga membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Sementara dari konsumen membutuhkan uang dalam pemenuhan kebutuhannya. Kemudian yang keempat, teori nilai guna, di mana mempelajari bagaimana suatu barang ini menghasilkan kegunaan atau kepuasan pada konsumen yang membeli atau mempergunakan barang produksi tersebut. Berikutnya, teori struktur pasar, yang menjelaskan penggolongan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan, karakteristik, atau jenis produk, serta kemudahan perusahaan atau produsen untuk masuk dan keluar dari suatu pasar. Lalu elastisitas harga, di mana mempelajari bagaimana harga suatu barang maupun jasa terbentuk di pasar. Dan harga ini dipengaruhi oleh seberapa banyaknya jumlah permintaan. Yang ketujuh ada industri, mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa yang dapat terbentuk. Selain itu juga menganalisis barang produksi, produsen, konsumen, dan distribusi dalam hal kemungkinan rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang terakhir ada pasar input, yang mempelajari bagaimana produsen dapat memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya seminimal mungkin, namun menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual tinggi. Kemudian ada teori ekonomi mikro. Analisis ekonomi mikro ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada teori harga, di mana analisis yang dilakukan terhadap proses pembentukan harga, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antara harga permintaan dan penawaran, bentuk-bentuk pasar, dan konsep elastisitas permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua, teori produksi. Teori produksi ini juga digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Kemudian yang ketiga, ada teori distribusi yang dilakukan untuk menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan, serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada para pemilik modal. Teori distribusi ini sebagai aktivitas penyaluran produk dari produsen kepada konsumen akhir melalui beberapa saluran distribusi. Dan yang terakhir ada teori konsumsi. Teori yang mengacu kepada perilaku beragam konsumen dalam konteks memenuhi kebutuhannya. Kurva permintaan pasar sebagai turunan dari kurva permintaan individual consumer demand. Nah, penurunan kurva ini sendiri didapat melalui pendekatan teori konsumsi. Subjek bahasan yang dapat dipelajari dalam teori ini diantaranya konsep utility atau kegunaan, hubungan kegunaan barang dan jumlah barang, perilaku konsumen atau consumer behavior, syarat tercapainya kepuasan atau kegunaan maksimum, marginal utility, dan kurva indifferent. Next ada kebijakan dalam ekonomi mikro. Dalam prakteknya, ekonomi mikro ini mempunyai beberapa kebijakan. Di antaranya, yang pertama, kebijakan harga terendah. Diterapkan ketika dalam kondisi jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, sehingga menyebabkan penumpukan produk dan tidak semua masyarakat itu akan membeli produk tersebut, hingga produk ini dijual dengan harga yang semurah-murahnya. Nah, di sini pemerintah berperan dalam menetapkan batas minimal harga produk, sehingga produsen ini terlindungi. Dan yang kedua, kebijakan harga tertinggi. Ditetapkan ketika kondisi pasar ini mengalami ketidakpastian harga, yaitu melonjaknya harga menjadi sangat tinggi. Kebijakan ini kemudian dapat terjadi karena jumlah penawarannya sangat rendah, sehingga jumlah permintaannya meninggi. Berikutnya kita akan membahas mengenai analisis ekonomi makro, yang berfokus pada variabel agregat ekonomi. Analisis makro menggunakan informasi seperti suku bunga, PDB, inflasi, pengangguran, dan inventaris untuk memprediksi arah ekonomi dan dampaknya terhadap variabel-variabel tertentu seperti pasar saham atau pasar obligasi.
Selain itu, analisis ini juga meneliti dampak kebijakan ekonomi dan implikasinya terhadap inflasi, konsumsi, dan tabungan rumah tangga, investasi modal, serta ekspor. Next, ruang lingkup ekonomi makro. Penerapan kebijakan ekonomi makro ini memiliki 3 ruang lingkup utama. Yang pertama ada penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, di mana kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran perusahaan atau investasi, kemudian yang kedua, pengeluaran pemerintah, yang ketiga, ekspor dan impor, dan yang keempat, pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Kemudian yang kedua, ada kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tidak lepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Dan yang terakhir ada pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat ini berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian. Terwujudnya kesempatan kerja mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya pengeluaran agregat ini mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Kemudian, kebijakan dalam ekonomi makro. Dalam prakteknya, ekonomi makro mempunyai beberapa kebijakan. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Pemasukan dan pengeluaran suatu negara adalah hal yang diatur dalam kebijakan ini. Pemasukan atau penghasilan negara bisa didapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara. Selain itu, pundi pendapatan negara lainnya adalah berasal dari non-pajak, seperti lelang, denda, pemberian negara lain, dan gratifikasi. Kemudian yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan ini menjadi pembeda antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kebijakan moneter berfungsi untuk mengukur seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Makin banyak perputaran uang yang terjadi, maka akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Dan yang terakhir ada kebijakan segi penawaran. Fungsi dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Dikatakan wajar jika saat ini rata-rata perusahaan membutuhkan ahli dalam ilmu ekonomi. Dengan ilmu itu, harapannya semua proses pengelolaan keuangan, terutama yang memiliki kaitan dengan produksi, dapat dikurangi seminimal mungkin. Ini saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan. Analisis keuangan merupakan proses penganalisaan terhadap laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi, serta lampirannya untuk mengetahui posisi keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan yang tersusun secara sistematis dengan teknik tertentu. Analisis ini lahir dari suatu konsep dan sistem akuntansi keuangan. Dengan memahami sifat dan konsep akuntansi keuangan, maka akan lebih mengenal sifat dan konsep laporan keuangan, sehingga dapat menjaga kemungkinan salah tafsir terhadap informasi yang diberikan melalui laporan keuangan, yang pada akhirnya mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat. Adapun langkah atau prosedur dari analisis keuangan. Yang pertama ada mengumpulkan data keuangan dan pendukung yang diperlukan selengkap mungkin baik untuk satu periode maupun beberapa periode. Yang kedua, melakukan perhitungan dengan rumus tertentu sesuai dengan standar yang biasa digunakan. Untuk yang ketiga, melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. Yang keempat, memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Yang kelima, membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan. Yang keenam, ada memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan analisis tersebut. Di samping langkah dan prosedur yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, terdapat beberapa macam teknik analisis laporan keuangan yang ada 9. Untuk yang pertama ada analisis perbandingan antara laporan keuangan. Analisis ini dilakukan untuk membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Yang kedua ada analisis tren atau tendensi.
Dalam analisis ini biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Analisis ini dilakukan dari periode ke periode sehingga akan terlihat apakah perusahaan mengalami perubahan. Untuk yang ketiga, analisis persentase per komponen. Analisis ini dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui persentase investasi terhadap masing-masing aktiva atau terhadap total aktiva maupun struktur permodalan serta komposisi biaya terhadap penjualan. Untuk yang keempat ada analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam satu periode. Yang kelima ada analisis sumber dan penggunaan kas, di mana analisis ini digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam suatu periode. Selain itu juga untuk mengetahui penyebab berubahnya jumlah uang kas dalam periode tertentu. Yang keenam ada analisis rasio. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Untuk yang ketujuh ada analisis kredit. Analisis ini digunakan untuk layak tidaknya suatu kredit diluncurkan oleh lembaga keuangan seperti contohnya ada bank. Yang ke-8 ada analisis laba kotor. Analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode satu ke periode yang lain. Dan yang ke-9 ada analisis titik impas atau analisis BEP, di mana analisis ini bertujuan untuk menentukan jumlah keuntungan pada berbagai tingkat penjualan. Selanjutnya kita akan membahas consumer surplus dan producer surplus. Consumer surplus atau surplus konsumen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Surplus konsumen menunjukkan keuntungan yang diperoleh oleh konsumen karena harga yang berlaku pada kondisi keseimbangan lebih rendah daripada harga yang mereka mau bayar. Tipe-tipe konsumen dalam ekonomi ada 3. Yang pertama, konsumen supermarginal, yaitu pembeli yang mampu membeli barang di atas harga pasar atau harga keseimbangan. Selanjutnya ada konsumen marginal, yaitu pembeli yang mampu membeli barang sama dengan harga pasar. Dan yang terakhir ada konsumen submarginal, yaitu pembeli yang mampu membeli barang di bawah harga pasar atau lebih kecil daripada harga pasar. Produser surplus. Surplus produsen atau produser surplus mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkannya. Surplus produsen adalah ukuran keuntungan yang diperoleh mereka karena harga yang terbentuk di pasar melebihi harga yang mau mereka tawarkan pada tingkat penjualan tertentu. Tipe penjual dalam ekonomi ada 3. Yang pertama, penjual supermarginal, yakni penjual yang mampu menjual barang di bawah atau lebih kecil daripada harga pasar. Yang kedua, penjual marginal, yaitu penjual yang mampu menjual barangnya sama dengan harga pasar. Dan yang terakhir, penjual submarginal, yakni penjual yang mampu menjual barangnya di atas atau lebih besar daripada harga pasar. Selanjutnya membahas kurva surplus konsumen dan surplus produsen. Yang pertama saya bahas adalah kurva surplus konsumen. Nah, karena ini berbicara konsumen, maka yang perlu diperhatikan adalah garis demand. Ini ada titik E atau titik keseimbangan atau disebut titik equilibrium, di mana titik ini yang menciptakan harga, jadi menciptakan keseimbangan harga. Dan titik C itu adalah harga. Karena demand menggambarkan willingness to pay atau ketersediaan konsumen membayar, itu garis D hingga garis A. Jadi willingness to pay itu dari garis D hingga garis A. Tetapi karena ada titik equilibrium tadi dan mencapai kesepakatan harga, maka sebenarnya masih ada konsumen yang bersedia membayar yang digambarkan dengan garis E ke garis A.
Namun karena harganya berada pada C, maka yang dikatakan surplus konsumen adalah segitiga ACE. Jadi, surplus konsumen adalah keuntungan yang didapat oleh konsumen apabila harga yang harus dibayarkan lebih rendah daripada harga optimal. Selanjutnya ada kurva surplus produsen. Karena ini surplus produsen, maka yang diperhatikan adalah garis supply-nya. Ini tetap garis keseimbangan atau garis equilibrium, di mana titik ini yang menciptakan harga. Jadi titik C adalah harga. Bedanya dengan kurva sebelumnya adalah keuntungan yang didapat oleh produsen apabila harga yang berlaku di pasar lebih tinggi daripada harga ketersediaan. Sebenarnya harga ketersediaan dari produsen itu berada pada titik S hingga B. Jadi garis S dan B ini ketersediaan dari produsen. Namun harga yang berlaku di pasar itu tetap berada pada titik C, sehingga surplus produsen berada pada segitiga BCE. Jadi bisa kita bedakan ketika menggambarkan kurva adalah kalau kurva surplus konsumen diambil dari garis demand, sedangkan kurva surplus produsen diambil dari garis supply. Baiklah, materi selanjutnya yakni ada pendekatan dalam analisis ekonomi, di mana di sini terdapat 3 pendekatan yang digunakan, yakni yang pertama ada the short run theory, dikenal dengan business cycle theory, di mana teori ini menjelaskan mengenai aktivitas ekonomi dari tahun ke tahun. Kerangka pikirnya adalah bahwa fluktuasi permintaan itu menentukan kapasitas produksi yang tersedia untuk digunakan, dengan demikian mempengaruhi kuantitas output dan juga tingkat pengangguran. Harga cenderung konstan, output cenderung bervariasi. Dan pendekatan ini sering digunakan dalam pengambilan kebijakan makroekonomi. Kemudian, pendekatan yang kedua yakni ada the medium run theory, di mana pendekatan ini digunakan untuk menjawab perkembangan perekonomian dalam satu atau beberapa dekade. Unsur modal dan tingkat pemanfaatan teknologi dianggap konstan, namun tetap mempertimbangkan terjadinya shock pada teknologi. Kemudian, pendekatan yang terakhir yakni ada the long run theory, di mana pendekatan ini digunakan untuk melihat perekonomian pada satu atau beberapa abad, di mana berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kapasitas produksi barang atau jasa. Faktor penting yang menjadi pembahasan ialah akumulasi modal, investasi, dan juga perkembangan teknologi. Pendekatan analisis keuangan ada 3. Yang pertama ada pendekatan horizontal. Pendekatan horizontal ini dilakukan dengan cara jumlah setiap akun laporan keuangan tahun berjalan dibandingkan dengan akun yang sama pada periode sebelumnya untuk mengetahui kenaikan atau penurunan yang terjadi pada akun tersebut. Kenaikan atau penurunan tersebut dibagi dengan akun periode sebelumnya dan dikali dengan 100% untuk mengetahui persentase kenaikan atau penurunan pada akun tersebut. Pada analisis ini, ditunjukkan perubahan setiap akun dalam laporan keuangan, baik berbasis dari tahun ke tahun maupun berbasis multitahun. Untuk yang kedua ada pendekatan vertikal. Pendekatan vertikal ini menitikberatkan pada hubungan finansial antar pos-pos laporan keuangan satu periode. Dalam analisis vertikal terdapat neraca, masing-masing pos aktiva dinyatakan sebagai persen dari total aktiva. Masing-masing pos kewajiban dan ekuitas pemilik dinyatakan sebagai persen dari total kewajiban dan ekuitas pemilik. Untuk yang ketiga ada pendekatan cross section. Analisis ini merupakan analisis lintas perusahaan, di mana analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan akun-akun laporan keuangan perusahaan tertentu yang akan dianalisis dengan akun-akun laporan keuangan perusahaan lain atau rata-rata industri sebagai benchmarking, di mana pada analisis ini perusahaan yang di benchmarking adalah perusahaan-perusahaan pesaing yang memiliki posisi bersaing yang paling baik atau kinerja rata-rata industri. Selanjutnya yaitu manfaat ekonomi dan sosial. Bisnis yang direncanakan atau proyek yang direncanakan akan bermanfaat bagi pihak lain dapat dilihat melalui aspek penilaian manfaat bisnis yang direncanakan dari beberapa sisi. Yaitu yang pertama, sisi rencana pembangunan sosial dan sisi distribusi nilai tambah.
Yang pertama, sisi rencana pembangunan nasional. Sekecil apapun bisnis yang direncanakan dimaksudkan agar proyek dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, menggunakan sumber daya lokal, menumbuhkan industri lain, turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai kemampuan, dan menambah pendapatan nasional. Yang kedua adalah dari sisi distribusi nilai tambah, yang mana dari segi pendapatan, dengan adanya investasi atau proyek tersebut dapat dihitung seberapa besar peningkatan pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraannya. Begitupun pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat, sehingga dapat mendongkrak multiple efek pendapatan perekonomian lainnya. Selanjutnya yaitu dampak di bidang ekonomi dengan adanya suatu proyek atau investasi baru, misalnya pendirian suatu pabrik. Yaitu yang pertama dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga, yang kedua menggali, mengatur dan menggunakan ekonomi sumber daya alam. Yang pertama dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui peningkatan pendapatan keluarga. Dengan adanya suatu investasi akan memberikan tingkatan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang dapat diterima bekerja di lokasi pabrik maupun mereka yang bekerja di luar lokasi pabrik dengan cara berdagang atau yang lainnya. Perubahan pola nafkah. Dengan beberapa wilayah, kehadiran pabrik atau suatu proyek akan mengubah pola hidup masyarakat. Adanya pola nafkah ganda, di mana bagi masyarakat di sekitar lokasi usaha di samping tetap mempertahankan pekerjaan semula seperti bertani ataupun yang lain, mereka juga dapat bekerja sebagai karyawan sehingga mereka memperoleh penghasilan ganda. Tersedianya jumlah dan ragam produk barang dan jasa yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat punya banyak pilihan untuk produk yang diinginkan. Banyak ragam produk maupun jasa pada akhirnya akan meningkatkan persaingan, sehingga para produsen berubah untuk meningkatkan kemasan, harga, mutu produk, dan jasa. Yang kedua, menggali, mengatur dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui pemilikan dan penggunaan sumber daya alam yang teratur, penggunaan lahan yang efisien dan efektif, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, dan peningkatan sumber daya alam lainnya yang belum terjamah, terutama untuk wilayah-wilayah yang masih terisolasi. Selanjutnya yaitu dampak sosial dengan adanya suatu proyek atau investasi, antara lain yang pertama perubahan demografis, dan yang kedua adanya perubahan budaya. Perubahan demografis dapat terjadi melalui perubahan struktur penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan dan agama, perubahan tingkat kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran, tingkat kematian bayi dan pola imigrasi, dan perubahan komposisi tenaga kerja baik tingkat partisipasi angkatan kerja maupun tingkat pengangguran. Yang kedua yaitu perubahan budaya, yang mana menjadi kemungkinan perubahan kebudayaan melalui perubahan adat istiadat, nilai dan norma budaya setempat. Terjadi proses sosial, baik proses asosiatif atau kerjasama, proses disosiatif, konflik sosial, akulturasi, asimilasi dan integrasi maupun yang lainnya. Perubahan perataan sosial atau kelembagaan masyarakat di bidang ekonomi seperti pendidikan, agama dan keluarga, perubahan warisan budaya, perubahan kekuasaan dan kewenangan melalui kepemimpinan formal dan informal, dan yang terakhir mekanisme pengambilan keputusan di kalangan individu yang dominan dan pergeseran kepemimpinan. Selanjutnya yaitu kriteria investasi. Kriteria investasi merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur imbal hasil yang didapatkan atau biaya yang dikeluarkan untuk suatu instrumen investasi. Kriteria investasi juga bisa dibilang sebagai alat ukur yang menentukan apakah suatu proyek layak untuk dilaksanakan atau tidak layak untuk dilaksanakan. Studi kelayakan bisnis pada dasarnya bertujuan untuk menentukan kelayakan suatu bisnis atau proyek berdasarkan kriteria investasi.
Terdapat 5 macam kriteria investasi, yaitu yang pertama nilai bersih kini atau net present value, yang kedua rasio manfaat biaya atau gross benefit cost ratio, yang ketiga net benefit cost ratio, yang keempat tingkat pengembalian internal atau internal rate of return, yang kelima profitability ratio, dan yang terakhir jangka waktu pengembalian modal investasi atau payback period. Yang pertama yaitu net present value, yang mana merupakan manfaat bersih tambahan atau nilai kini bersih yang diterima bisnis selama umur proyek pada tingkat diskon faktor tertentu, atau bisa disebut sebagai selisih antara present value dari benefit dan present value dari biaya. Rumus dari NPV yaitu NPV sama dengan sigma N T sama dengan 0 atau 1 BT min CT per 1 plus 1 T, di mana BT merupakan manfaat pada tahun T, CT merupakan biaya pada tahun T, T merupakan tahun kegiatan bisnis, tahun awal bisa tahun 0 atau tahun 1 tergantung karakteristik bisnisnya. I merupakan tingkat DR. Indikator dari NPV yaitu yang pertama, jika nilai NPV lebih dari 0 maka positif, maka bisnis layak untuk dilaksanakan. Sedangkan jika NPV kurang dari 0 atau negatif, maka bisnis tidak layak untuk dilaksanakan atau bisnis ditolak. Selanjutnya yaitu gross benefit cost ratio. Gross benefit cost ratio merupakan kriteria kelayakan lain yang biasa digunakan dalam analisis bisnis, baik manfaat maupun biaya adalah nilai kotor. Atau bisa dibilang sebagai perbandingan antara jumlah present value benefit dengan present value biaya. Dengan menggunakan kriteria ini akan lebih menggambarkan pengaruh dari adanya tambahan biaya terhadap tambahan manfaat yang diterima. Rumus dari gross benefit cost ratio yaitu sigma NT 0 atau 1 BT per 1 plus 1 T per sigma NT 0 atau 1 CT per 1 plus I T. Indikator dari gross benefit yaitu yang pertama, jika nilai gross benefit lebih dari 1 maka bisnis layak untuk dijalankan. Sedangkan jika nilai gross benefit kurang dari 1 maka bisnis tidak layak untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu net benefit cost ratio. Net benefit cost ratio merupakan rasio antara manfaat bersih yang bernilai positif dengan manfaat bersih yang bernilai negatif. Net benefit cost ratio menunjukkan gambaran berapa kali lipat benefit akan diperoleh dari biaya yang dikeluarkan. Dengan kata lain, manfaat bersih yang menguntungkan bisnis yang dihasilkan terhadap setiap satuan kerugian dari bisnis tersebut. Rumus dari net benefit cost ratio yaitu sigma NT BT min CT per 1 plus I T per sigma NT 0 atau 1 BT min CT per 1 plus I T. Indikator dari net benefit cost ratio yaitu yang pertama, jika nilai net benefit cost ratio lebih dari 1 maka bisnis layak untuk dijalankan. Sedangkan jika nilai net benefit cost ratio kurang dari 1 maka bisnis tidak layak untuk dijalankan. Internal rate of return merupakan tingkat discount rate atau DR yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Besaran yang dihasilkan dari perhitungan ini adalah dalam satuan persentase. IRR juga
bisa disebut sebagai suatu kriteria investasi untuk mengetahui presentasi keuntungan dari suatu proyek tiap-tiap tahun. RR adalah alat ukur kemampuan proyek dalam mengembalikan bunga pinjaman. Rumus dari IRR yaitu sama dengan I1 plus NPV 1 per NPV 1 min NPV 2 dikali I2 dikurangi I1. Di dalam prakteknya, menghitung tingkat IRR umumnya dilakukan dengan menggunakan metode interpolasi di antara tingkat discount rate yang lebih rendah atau yang menghasilkan NPV positif dengan tingkat diskon yang lebih tinggi atau yang menghasilkan NPV negatif. Sebuah bisnis dikatakan layak apabila RR-nya lebih besar dari opportunity cost of capital-nya atau DR. Selanjutnya yaitu profitability ratio. Profitability ratio menunjukkan perbandingan antara penerimaan benefit dengan biaya modal yang digunakan. Profitability ratio juga merupakan perbandingan antara present value dari net benefit dengan present value dari investasi. Rasio ini dipakai sebagai perhitungan rentabilitas dari suatu investasi. Nilainya akan mendekati hasil perhitungan dari net benefit cost ratio. Rumus dari profitability ratio yaitu present value net benefit dibagi dengan present value investasi. Indikatornya, bila nilai profitability rasionya lebih dari 1, maka bisnis layak dilaksanakan atau dipilih. Sedangkan bila nilai profitability ratio kurang dari 1, maka bisnis tidak layak untuk dilaksanakan atau dipilih. Selanjutnya, payback period. Metode ini mencoba mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali. Bisnis yang payback periodnya singkat atau cepat, pengambilannya termasuk kemungkinan besar akan dipilih. Masalah utama dari metode ini adalah sulitnya menentukan periode payback maksimum yang diisyaratkan untuk dipergunakan sebagai angka pembanding. Secara normatif, tidak ada pedoman yang bisa dipakai untuk menentukan payback maksimum ini. Dalam prakteknya dipergunakan payback yang umumnya terjadi dari perusahaan yang sejenis. Kelemahan dari payback period yaitu yang pertama diabaikannya nilai waktu uang atau time value of money. Yang kedua diabaikannya cash flow setelah periode payback. Untuk mengatasi kelemahannya pertama, maka kadang dipakai discount payback period. Metode payback period ini merupakan metode pelengkap penilaian investasi. Rumusnya yaitu payback period sama dengan I per AB, di mana I merupakan besarnya biaya investasi yang diperlukan dan AB merupakan manfaat bersih yang dapat diperoleh pada setiap tahunnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kasus yang berjudul Analisis Dampak Pembangunan Pariwisata pada Aspek Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat. Studi kasus pada Desa Wisata Beji Harjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian saya akan menjelaskan permasalahan yang ada di desa tersebut. Nah, di Desa Wisata Beji Harjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, ini sedang gencar-gencarnya untuk melakukan pembangunan pariwisata. Industri pariwisata yang muncul itu membuat terciptanya culture shock bagi masyarakat. Dengan adanya pariwisata, masyarakat itu lebih mudah dalam mencari nafkah. Berbeda dengan sebelum adanya pariwisata ya teman-teman. Nah, perubahan ini membuat kebanyakan masyarakat sekitar itu langsung berkecimpung di dunia pariwisata. Namun, hal tersebut itu justru membuat masyarakat desa wisata Beji Harjo itu saling bersaing. Namun bersaingnya tidak sehat. Nah, di samping sektor ekonomi yang berpengaruh, nah pariwisata ini juga mempengaruhi aspek sosial budaya masyarakat sekitar.
Oke, selanjutnya bisa dilihat teman-teman di slide ini itu kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebelum adanya pariwisata dan setelah adanya pariwisata. Yang pertama itu pekerjaan utama masyarakat sebelum pariwisata itu hanya petani dan buruh tani. Kemudian adanya pembangunan pariwisata, masyarakat itu bisa bekerja di dunia pariwisata. Kemudian yang kedua, pendidikan masyarakat sebelum pariwisata itu hanya lulusan SMP atau SMA. Nah, setelah adanya pariwisata ini, masyarakat itu bisa bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, sebelum pariwisata atau sebelum adanya pariwisata itu masyarakat cenderung menggunakan bahasa Jawa karena mereka bertempat tinggal di daerah istimewa Yogyakarta yang cenderung bahasa sehari-harinya itu bahasa Jawa. Nah, kemudian yang saya jelaskan tadi, masyarakat sekarang itu setelah adanya pariwisata tingkat pendidikannya itu lebih tinggi, jadi mereka bisa menggunakan atau bisa jadi memiliki kosakata yang baru. Kemudian yang keempat, sebelum adanya pariwisata, masyarakat ini gemar gotong meroyong. Nah, setelahnya ada pariwisata, ini gotong royong ini mulai memudar atau bahkan hilang. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 11 dan kelompok 12. Apabila terdapat kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.